Taubat mohon ampun kepada Allah, apakah harus disebutkan satu persatu? Mengingat dosa saya sangat banyak, melakukan amalan bid'ah mulai kecil karena ilmu yang diajarkan dari guru hanya itu. Bahkan bacaan sholat pun ternyata banyak yang tidak sesuai sunnah. Bagaimana cara kita untuk bertobat, Ustaz? Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah itu tidak wajib menyebutkan kesalahan yang sudah dilakukannya satu persatu. Tidak harus. Bertobat kepada Allah itu berhenti dengan sungguh-sungguh dari perbuatan dosa, apapun perbuatan dosa itu. Kemudian menyesali perbuatan dosanya dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dan kemudian mengikuti perbuatan dosanya dengan amal soleh, amal kebajikan. Coba dilihat kembali itu Quran surah Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini orang bertobat kepada Allah itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang yang menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, kalau dia beriman, hatinya dipenuhi dengan keimanan, begitu dia sadar telah melakukan perbuatan dosa, apa yang dilakukan? Dzakarullah, yaitu mengingat Allah. Ingat bahwa Allah Maha mengawasi, ingat bahwa Allah Maha teliti dari semua apa yang kita lakukan. Bahkan Allah itu apa yang belum kita katakan, yang masih tersembunyi di dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu keraskan suaramu, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui yang tersembunyi, yaitu yang bisik-bisik atau yang lebih tersembunyi lagi. Bisik-bisik, meski kita berkata bisik-bisik, orang lain tidak mendengar, namun Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Tidak kita bisikkan, tidak kita keluarkan melalui lisan maupun perbuatan kita, itu pun Allah Maha mengetahui. Maka orang yang beriman, begitu melakukan satu perbuatan dosa, dia sadar betul Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan dia sadar bahwa nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian bertobat kepada Allah, banyak mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa? Nah, ini kita ditanya oleh Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ini memang redaksinya pertanyaan, namun pertanyaan ini tidak butuh jawaban dari kita. Kalimatul istifham la lis-su'al wa innama lil hadar. Jadi redaksi tanya namun tidak butuh jawaban dari kita, melainkan kalimat tanya untuk berfungsi sebagai peringatan. Maka tidak perlu kita jawab, kita buktikan dengan perbuatan.
Karena ini tidak butuh jawaban dari kita. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa seorang hamba kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, orang yang bertobat, dia sadar betul telah melakukan satu perbuatan dosa, dia mohon ampun kepada Allah, kemudian dia tidak melanjutkan, tidak mengulangi, dan tidak meneruskan perbuatan dosanya. Sesudah ingat Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, dia berhenti sampai nanti akhir hayat tidak akan pernah mengulangi. Itu namanya taubatan nasuha. Kemudian diikuti dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu bisa menutup dosa, bisa menutup kesalahan-kesalahan. Ba'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus perbuatan-perbuatan burukmu. Lah, lebih gamblang lagi, lebih detail lagi tata cara bertobat. Sudah sering kali kita dengarkan penjelasan-penjelasannya, namun tidak ada salahnya kita lihat kembali Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53 sampai 56. Itu Allah berikan tata cara tobat lebih detail, lebih gamblang lagi, bagaimana cara bertobat kepada Allah. Ya, dibaca. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53 sampai 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Allah melalui ayat ini menggembirakan hamba-hambanya yang ingin bertobat dengan tobatan nasuha. Digembirakan oleh Allah bahwa Allah perintahkan, qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang israf, melampaui batas atas diri mereka. Jadi melampaui batas, berbuat kezaliman pada diri mereka, berbuat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah dan juga dari tuntunan Rasulullah. Katakan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, segera kembali bertobat kepada Allah. Niscaya kalau tobat kita betul-betul tobatan nasuha, Allah akan ampuni tobat kita. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
Karena Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita orang yang beriman jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Melakukan satu dosa, satu kesalahan, bertobat. Nah, namanya tobat ya tobatan nasuha, bukan kapok lombok. Habis zina tobat, ya Allah saya bertobat tidak akan berzina lagi, besok diulangi lagi. Itu namanya tobat. Itu namanya kapok lombok tobatnya, bukan tobat itu. Ya Allah saya habis korupsi, mohon ampun ya Allah. Ternyata besok ada kesempatan ngulangi lagi. Jangan dikira Allah tidak tahu, Allah Maha melihat. Niat kita tobat nasuha itu kita akan tobat nasuha betul atau sekedar kapok lombok, itu Allah Maha mengetahui. Kalau memang niatan kita tobatan nasuha, maka tempuh jalan yang telah Allah berikan. Caranya bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali segera kepada Tuhanmu. Kembali segera kepada Tuhanmu wa aslimu lahu, dan serahkan dirimu pada Allah dengan cara mengikuti semua aturan-aturan Allah, ketetapan Rasulullah. Kembali kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah. Jadi apapun yang melekat pada kita, serahkan semuanya kepada Allah. Itu tata cara bertobat. Min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tungsarun. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat, menunda-nunda kembali ke jalan Allah, tiba-tiba Allah datangkan azab, datangkan siksa yang mana kita sudah tidak bisa ditolong lagi. Karena yang namanya tobat itu kalau nyawa sudah di kerongkongan, itu tertutup pintu tobat. Maka Fir'aun itu ketika mau tenggelam, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Berulang kali dia mengatakan itu, ya tidak akan diterima oleh Allah, karena nyawa sudah di kerongkongan. Maka mumpung Allah masih beri kita kesempatan hidup, Allah masih tangguhkan usia kita, tangguhkan ajal kita, maka mari segera kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, serahkan diri ini kepada Allah. Perlu diketahui hidup kita ini sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Waktu kita sangat singkat. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mendahului kita dipanggil kembali kepada Allah. Padahal kemarin kita masih berkumpul, kemarin kita masih bersama, namun saat ini kita sudah berpisah untuk selama-lamanya. Karena saudara kita sudah kembali ke kampung abadinya, ke tempat asalnya, di mana itu juga merupakan asal kita. Dan satu kepastian, semua manusia akan kembali ke kampung asalnya, kampung yang abadi, yaitu nanti di kampung akhirat. Nah, kalau kembalinya nanti dalam keadaan menyenangkan, amalnya bisa membawa dirinya menuju kesenangan, dia akan menerima kesenangan yang sifatnya abadi. Tapi kalau itu kesengsaraan, dia akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi pula. Dan kalau kita sudah kembali ke kampung abadi kita, kampung asal kita, tidak bisa keluar kita, tidak bisa dari tempat itu. Kalau mudik ke kampung halaman, selesai libur, kita kembali lagi ke tempat kita kerja mungkin, atau ke tempat kita kuliah, bisa kembali lagi. Nah, nanti bisa mudik lagi. Namun kalau kita sudah sampai ke kampung asal kita, maka tidak bisa. Sekalipun kita menyesal, nangis sampai nangis darah, Allah tidak akan kembalikan kita ke dunia lagi. Maka mari, waktu kita sangat singkat,
Masih terngiang jelas di benak kita mungkin masa kanak-kanak kita. Dan waktu kita masih SMP, masih SMA, masih terngiang sangat jelas. Seakan-akan baru kemarin sore. Tapi ternyata saat ini tanpa terasa, di antara kita sudah ada yang usia 80, usia 70, 60, 50, 40, dan seterusnya. Padahal masih terngiang jelas masa kanak-kanak kita. Rasa-rasanya baru kemarin sore. Ya, ini menandakan bahwa kematian itu sangatlah dekat. Tidak ada yang lebih dekat daripada kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Karena yang sangat dekat dengan kita adalah kematian. Karena setiap saat kita bisa mati. Kapanpun itu dan dimanapun. Mati itu tidak harus urut yang sepuh dulu, tidak. Mati itu tidak harus yang sakit dulu, tidak. Apalagi saat ini pandemi. Kalau kena COVID itu harus sakit dulu, itu tidak. Bahkan banyak orang yang sehat, tidak sakit apapun, tidak terkena COVID, ya sudah mendahului. Yang namanya sakit itu hanya satu sebab kematian dari sekian banyak sebab kematian. Saat kita sehat pun sangat mudah kita mengalami yang namanya kematian. Tidak mustahil kita sehat, sedang olahraga tiba-tiba diambil oleh Allah, dipanggil pulang. Maka setiap saat kita bisa dipanggil pulang oleh Allah. Kalau sudah dipanggil pulang, kita tidak bisa memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia lagi. Tidak bisa. Maka saat ini sudah sangat banyak orang yang memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, supaya bisa berbakti kepada Allah, supaya bisa menjadi pribadi yang gemar bersedekah, supaya bisa tunduk patuh kepada Allah. Saat ini sudah banyak orang yang menyesal. Maka kita jangan ikut-ikutan di kemudian hari penyesalan yang tiada guna. Allah masih berikan kita kesempatan hidup, maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mari kita siapkan bekal untuk pulang mudik ke kampung halaman yang abadi. Dengan cara kita bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita serahkan diri ini kepada Allah. Sebagai bukti bahwa kita betul-betul niat kita tulus kembali dan berserah diri kepada Allah, maka ayat berikutnya menjelaskan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ini sebagai bukti bahwa niat kita taubatan nasuha itu betul. Maka buktikan dengan cara ittiba, mengikuti sebaik-baik yang Allah turunkan kepadamu. Dalam hal ini Al-Quran, ikuti. Jika apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, ikuti. Karena Al-Quran itu selamanya la raiba fi, tidak ada keraguan. Al-Quran itu selamanya isinya bisa merubah pribadi seorang hamba. Namun isinya tidak bisa kita rubah. Isi kandungan Al-Quran selamanya bisa merubah, membentuk pribadi seorang hamba menjadi pribadi yang soleh. Yang awalnya memukul jadi merangkul. Yang awalnya pemarah jadi penyabar. Yang awalnya suka memfitnah jadi menasehati. Itu isi Al-Quran. Bisa merubah pribadi buruk seorang hamba menjadi pribadi yang mulia. Namun isinya satu huruf pun tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Sampai kiamat nanti isinya tidak akan bisa dirubah. Maka ikuti. Apa yang menjadi perintah Al-Quran, ikuti.
Sudah ikuti, karena Quran itu la raiba fih, tidak diragukan. Sedang Nabi kita mengatakan bahwa Al-Quran itu syafi'un musyafa'un. Quran itu penolong yang diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun, dan pembela yang diterima pembelaannya, yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran terus di depannya, mengikuti terus kemana Al-Quran membawanya, kata Nabi kita, qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya menuju ke surga. Wa man ja'alahu wara'ahu, sebaliknya, siapapun yang menjadikan Quran di belakangnya, hawa nafsu di depannya, saqahu ilan nar. Quran akan menyeretnya menuju api neraka. Kalau ke surga, Quran akan menuntun. Bahasanya menuntun dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran. Quran akan menuntun. Orang yang menjadikannya di depannya akan dituntun oleh Quran sampai kepada surga. Namun orang yang menentang Al-Quran, tidak mengikuti kebenaran Al-Quran, tidak mengikuti ketetapan Al-Quran, saqahu ilan nar. Quran akan menyeretnya masuk ke api neraka, tidak akan sampai surga. Bagaimana mungkin Quran mengajak kita ke kanan sedang kita menempuh jalan ke kiri? Maka sampainya tidak di surga tetapi di neraka. Na'udzubillah. Maka ikuti Al-Quran, apapun yang menjadi perintah dan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ikuti. Wattabi'u, itu sebagai bukti nyata taubatan nasuha kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Jangan sampai tatkala kita menunda-nunda taubat, tatkala kita menunda-nunda untuk kembali kepada Allah, menunda-nunda untuk menyerahkan diri kepada Allah, menunda-nunda untuk mengikuti Al-Quran, kita tunda-tunda, nanti Allah turunkan azab yang datangnya secara tiba-tiba, sedang kita tidak merasa. Kita tidak merasa dalam kemaksiatan. Kita lakukan kemaksiatan dengan penuh kesenangan, sehingga kemaksiatan sudah menjadi hobi. Nah, kita senang, sehingga pintu-pintu kemaksiatan dibukakan luas-luas oleh Allah. Sehingga tanpa sadar kita berbuat maksiat, tidak jarang sakit, ya. Tidak diberi sakit oleh Allah. Padahal kita terus melakukan kemaksiatan, namun jarang sakit. Kemudian harta ini mengalir begitu derasnya, dimudahkan oleh Allah, tidak pernah sakit. Kemudian selalu merasa senang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Untuk bermaksiat butuh harta, hartanya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan harta. Itu kita istidrat namun tidak sadar. Kita dibukakan pintu-pintu kemaksiatan oleh Allah, kemudahan-kemudahan untuk melakukan maksiat kepada Allah, namun kita tidak sadar. Akibatnya apa? Coba diingat kembali itu. Quran surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah akan datangkan azab secara tiba-tiba, dan saat azab itu datang kita terdiam berputus asa. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong
maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Kalau kemaksiatan sudah menjadi hobi, ya istidrat, jadi sedang meniti jalan menuju kehancuran, meniti jalan menuju kesengsaraan, tidak sadar. Karena semua peringatan-peringatan yang datangnya langsung dari Allah sudah tidak digubris. Ya, melakukan maksiat ora konangan, itu merasa aman. Melakukan kemaksiatan, entah itu korupsi, entah itu berzina, entah apapun kemaksiatan, namun orang lain tidak tahu, sehingga merasa aman dirinya. Tidak orang gagas meneh bahwa Allah Maha melihat, itu sudah tidak yakin lagi. Peringatan-peringatan Allah hanya didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak sampai merasuk ke dalam nuraninya. Sehingga oleh Allah, tatkala ada seorang hamba yang sudah diberi peringatan demi peringatan, terus saja melakukan perbuatan kemaksiatannya hanya gara-gara tidak konangan, tidak diketahui oleh manusia, namun dia terus hingga merasa aman, maka kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, niscaya akan kami bukakan untuknya pintu-pintu kesenangan luas-luas, pintu-pintu kemaksiatan lebar-lebar. Semua pintu kemaksiatan dibukakan oleh Allah. Bermaksiat tidak konangan. Kemudian harta untuk maksiat selalu Allah mudahkan mendapatkan dari manapun arah harta itu datangnya. Allah selalu berikan kemudahan, dibukakan oleh Allah supaya orang itu semakin mentok dalam kemaksiatannya, semakin puas dalam kemaksiatannya. Namun lihat apa janji Allah, hatta idza farihu, dan jika mereka saat mereka bersenang bima utu, dengan apa yang diberikan kepadanya, senang-senang ini, tidak pernah sakit, harta melimpah, terus bermaksiat kepada Allah, merasa aman dari penglihatan manusia, kata Allah, akhadnahum baghtatan, akan tiba masanya, akan datang waktunya, kami timpakan azab yang datangnya sekonyong-konyong, tiba-tiba. Nah, ketika azab itu datang, faidahum mublisun, maka mereka terdiam, berputus asa. Terdiam berputus asa karena tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Yang ada hanya menyesal dan mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Duhai alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dari menunaikan kewajibanku terhadap Allah, dan sungguh dahulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Tinggal penyesalan yang tiada guna. Maka mari kita yang sudah ngaku beriman kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, masih ditangguhkan ajal kita oleh Allah, dan akan tiba waktunya kita kembali kepada Allah. Kita akan pulang ke kampung halaman kita yang abadi. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tobat, berhenti total dari semua perbuatan maksiat apapun bentuknya, entah perkataan maupun perbuatan. Kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal tatkala Allah sudah utus malaikat mautnya untuk mengambil kita, sehingga pada saat itu kita menyesal penyesalan yang tiada guna. Na'udzubillah.